Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin. Baik jamaah sekalian, jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini di Jumat malam Allah kembali mempertemukan kita dalam acara kesayangan kita yaitu Sekolah Fikih Live tentunya yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jadwal biasanya di Jumat malam kita akan kembali mengaji tentang fikih toharoh, di mana ini sudah pertemuan yang ke-9. Kita akan membahas judul yang sangat menarik ya, yaitu tentang najis-najis yang diperselisihkan oleh para ulama. Tentu yang akan mengisi kuliah kita pada malam hari ini yaitu dosen kita, narasumber kita, Ustadz Ahmad Zarkasih LC, dan beliau telah hadir bersama kita, maka mari kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Zarkasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa sihatin wa afiyatin wa salamatin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga para jamaah sekalian juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita mendengar dan melihat judul kita yang sangat menarik pada malam hari ini, kita sudah bertanya-tanya, kira-kira apa saja sih ya najis-najis yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Maka langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita, dosen kita, fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mahasiswa Sekolah Fikih, jamaah Rumah Fikih Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program kita yaitu pembacaan Sekolah Fikih Live. Sekolah Fikih Live setiap pekannya di malam Sabtu dalam tema Toharoh. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang najis yang diperdebatkan, yang diperselisihkan oleh ulama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dan yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, najis yang diperselisihkan itu adalah najis yang di satu pandangan dikatakan sebagai najis yang harus memang dihindari, ketika bersentuhan harus dibasuh, dihilangkan. Tapi di sisi lain, benda yang dikatakan najis itu ternyata itu suci begitu. Itu yang akan kita pelajari. Jadi satu pendapat mengatakan ini najis, pendapat di seberang yang berbeda, pandangan ulama yang berbeda ternyata hukumnya kebalikannya, suci. Nah ini yang akan kita pelajari. Dan kalau dilihat dari bobot isi materi yang ada pada subbab ini, najis yang diperselisihkan, saya perkirakan kita akan bahas ini dalam 2 episode. Jadi malam hari ini dan juga pekan depan. Jadi najis yang diperselisihkan part 1 malam ini, nanti part kedua pekan depan, najis yang diperselisihkan.
Karena kalau kita bahas semuanya malam hari ini, waktunya terlalu sempit, belum lagi nanti akhirnya tidak ada eh, sesi tanya jawab akhirnya nanti karena terlalu panjang materinya. Dan kalau materi lama-lama kan juga bosen. Yes. Selain bosen, ya saya juga capek juga ngomongnya kan gitu. Jadi mesti ada waktu di mana saya berhenti menjelaskan gitu. Agar bisa istirahat sebentar gitu ya. Nah, sebagaimana biasa saya sudah siapkan slide yang memang harus disiapkan terkait dengan najis yang diperdebatkan. Nah, oke. Najis yang diperselisihkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, perlu diketahui diperselisihkan ini maksudnya adalah diperselisihkan oleh ulama yang perselisihannya kita akui. Ulama yang perselisihannya kita akui. Karena banyak di antara tokoh-tokoh yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama, ternyata banyak di antara mereka yang pendapatnya itu tidak diakui gitu ya. Katakanlah Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' di mukaddimahnya mengatakan bahwa orang-orang yang diambil pendapatnya itu adalah orang-orang yang berintisab kepada 4 mazhab fikih yang mu'tamad. Pendapat Az-Zahiriyah, orang-orang yang berintisab kepada Az-Zahiriyah itu tidak dihitung pendapatnya. Kalau 4 mazhab sudah sepakat pendapat A, lalu kemudian Az-Zahiri bilang B, kita tetap mengatakan ini ijma, kesepakatan. Karena pendapat B itu tidak dihitung ya gitu. Karena mimman la yu'taddu ikhtilafuhu. Karena dia dari kelompok yang kita tidak anggap perdebatan perselisihannya gitu ya. Kita nggak ambil pendapatnya. Maka dalam hal ini najis yang diperselisihkan adalah najis yang diperselisihkan oleh ulama-ulama yang kita ambil pendapatnya begitu. Ya. Jadi diperselisihkan dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah mukhtalafun fih. Mukhtalaf fihi, diperdebatkan. Apa saja yang diperdebatkan? Ada sekitar 5 item, 5 najis, 5 masalah. Walaupun di belakang itu masih lebih banyak, tapi ini perdebatan yang mayor ya. Jadi di luar 5 ini itu perselisihannya sifatnya minor, artinya tidak terlalu banyak memakan porsi pembahasan dalam kitab-kitab fikih begitu ya. Dan kejadiannya pun sangat jarang terjadi gitu. Artinya sangat jarang dialami oleh banyak orang sehingga kita highlight hanya 5 masalah. 5 jenis najis yang itu diperselisihkan. Pertama, najis yang diperselisihkan adalah khamr. Nah, gitu, khamr. Jadi khamr itu kalau sekarang bahasanya mirasantika. Apalagi itu minum dulu, kalau dulu mereknya banyak tuh. Ada TM, tahu gak TM Ustaz Lukman? Enggak tahu. Topi miring. Ada lagi banyak macam-macamnya. Jadi ini adalah khamr. Nah, khamr. Jadi sebelum kita bahas siapa yang berselisih, siapa yang mengatakan najis, siapa yang mengatakan tidak najis, kita pahami dulu apa itu khamr. Khamr itu secara bahasa artinya menutupi, makhamarul aqla, yang menutupi akal, maka disebut khamr. Maka dalam bahasa Arab pun kerudungnya perempuan, kerudung perempuan itu juga disebut dengan istilah khimar. Khimar karena dia menutupi kepalanya perempuan, khimar, atau kita sebut dengan istilah jilbab. Walaupun jilbab itu dalam bahasa Arab lebih dikenal sebagai dress ya, gaun ya, yang menutupi seluruh badan perempuan. Gitu. Khimar itu artinya kerudung. Kenapa dikatakan khimar? Li'annahu yukhamiru ra'sa. Dia menutup kepala. Kenapa disebut khamar? Li'annahu yukhamirul aqla. Dia menutupi akal sehingga akalnya tidak bisa berfungsi secara normal. Definisi secara istilah gitu ya, khamr. Ini bahasanya gitu, al-khamru. Definisi secara istilah disebutkan oleh Imam Ibnul Manzur, Lisanul Arab. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah, khamr itu minuman memabukkan ya. Dan
seringnya disebut dalam, selain disebut khamr juga sering disebut dalam istilah Arab itu dengan istilah syarab. Syarab itu artinya minuman gitu. Walaupun minuman itu ya air putih juga minuman, tapi kalau disebutin syarab begitu ya, asyribah, minum-minuman itu konotasinya pasti yang memabukkan itu. Kayak kita kan minum itu ya minum, air minum, tapi kalau minum minuman, nah itu kan konotasinya ke situ tuh, ya kan? Apa namanya, otak. Itu artinya akal. Tapi kalau otak-otak, nah itu konotasinya ke makanan. Jadi itu juga sama tuh. Jadi beberapa kitab menyebutnya tidak dengan istilah khamr, tapi dengan istilah syirab, syarab, atau juga dengan istilah asyribah, minum-minuman. Karena sering disebut kalau disebut minum-minuman, oh berarti itu khamr. Kalau disebut asyribah itu berarti khamr. Nah, khamr itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Manzur dalam kitab Lisanul Arab, ma askar min asiril inabi wa summiyat bidzalika li'annaha tukhamirul aqla. Jadi yang namanya khamr itu ma askar, minuman yang memabukkan, min asiril inabi, dan dia itu terbuat dari perasan inab. Inab itu anggur. Gitu. Jadi yang disebut khamr itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tuh anggur. Dulu orang-orang Mekah itu tidak membuat khamr, tidak membuat syarab selain dari anggur. Maka kalau disebut khamr syarab itu ya anggur yang dimaksud itu. Gitu. Makanya nanti ada pembedaan hukum antara minuman memabukkan dari anggur dengan minuman memabukkan yang bukan dari anggur. Tapi kan lama kelamaan kemudian kan orang sudah mulai pintar. Bisa membuat minuman memabukkan bukan dari anggur tapi dari selain anggur, kan gitu. Karena khamr itu memang minuman yang sangat sangat diminati oleh bangsa Arab ketika itu. Saking diminatinya kan kemudian perintah meninggalkan khamr itu sampai 4 kali perintah, sampai 3 kali ya. 3 atau 4 kali perintah. Karena saking demennya gitu ya orang-orang orang-orang Arab terhadap khamr. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan dengan, jadi itu ya, khamr itu terbuat dari anggur gitu. Terbuat dari anggur. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan seperti itu li'annaha tukhamirul aqla, karena dia menutupi akal, membuat akal itu tidak tidak berfungsi. Wa haqiqatul khamri innama hiya makana minal inab. Dan hakikat khamr itu sejatinya yang namanya khamr itu terbuat dari anggur. Maka uduna makana min sairil asya, tidak dari hal yang lainnya. Jadi kalau disebut khamr, jadi secara historik begitu ya, khamr yang disebut khamr itu ya anggur. Kalau bahasa kitanya sekarang apa Ustaz Lukman? Wine gitu ya. Ustaz Lukman tahu wine kan? Yes. Wine itu. Wine itu ada pemain bola namanya Wayne Rooney. Itu wine kalau sekarang, terbuat dari anggur. Tapi dalam kitab Al-Qamusul Muhit itu kitab Fayruz Abadi. Ini 2 kitab bahasa yang dua-duanya dirujuk oleh banyak ulama. Qala Al-Fayruz Abadi dalam kitabnya Al-Qamus Muhit mengatakan al-khamru ma askara min asiri inab. Khamr itu minuman memabukkan dari anggur. Au huwa amun, atau yang lebih umum. Jadi kalau Ibnul Manzur menspesifikkan bahwa khamr itu dari anggur. Kalau selain anggur namanya bukan. Selain anggur itu namanya nabidh, kan begitu. Namanya nabidh. Nun ba ya zal. Nabidhun. Itu kalau selain anggur. Nah, tapi kata Fayruz Abadi dalam Qamusul Muhit, khamr itu bukan cuman yang terbuat dari anggur, wa huwa amun, dan dia lebih umum daripada itu. Wal umumu asah, dan makna yang penting dia memabukkan, bukan terbuat dari anggur atau apapun, yang penting maknanya memabukkan, itulah yang lebih benar untuk penyebutan khamr. Nah, jadi ahli bahasa berselisih soal definisi khamr. Kenapa? Li'adnaha hurrimat wa ma bil madinati khamru inab. Gitu ya. Karena khamr itu kan ayatnya turun ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah. Dan orang Madinah nggak ada yang bikin khamr dari inab, dari anggur nggak ada. Wa makana syarabuhum illal busru wat tamr.
khamr mereka tuh tidak ada yang dari anggur kecuali dari busr. Al-busr tuh kurma basah. Tahu gak kurma basah? Ustaz Lukman? Yang Iya, baru metik dari pohon. ya. Kalau yang udah kering tuh udah nyampe Indonesia tuh kan kurma kering gitu ya. Udah artinya kadar airnya tuh sudah dikeringkan sekian persen. Jadi pengeringan itulah yang membuat kurma menjadi lebih tahan lama gitu. Dulu kalau masih ada basahnya itu busuknya cepat. Tapi biar nggak busuk dikeringin gitu. Jadi orang Madinah dulu bikin khomernya. Jadi kan begini ya. Di otak mereka, di otak-otak orang Arab tuh, di otak-otak orang Arab. Ya tabadar fi dzihni, kalau disebut khomer tuh anggur. Kalau disebut khomer tuh anggur. Kan gitu. Itu terjadi dari terus berjalan sampai akhirnya turun perintah meninggalkan khomer dan mereka sudah di Madinah. Dan di Madinah orang-orang udah nggak bikin khomer dari anggur, orang-orang bikin khomer dari kurma gitu. Orang-orang bikin khomer dari kurma. Makanya kalau kita artikan khomer hanya terbuat dari anggur saja begitu ya, maka nggak cocok nih dengan sejarah pensyariatan larangan tersebut, karena dulu ketika ayat itu turun di Madinah tuh nggak ada yang bikin khamr dari anggur. Orang Madinah justru bikin khamr dari kurma, karena saking banyaknya kurma kan ya begitu. Maka itu lebih pantas kalau khamr tuh kita luaskan maknanya. Jadi yang disebut khamr tuh bukan berasal dari apa, tapi sifatnya memabukkan atau tidak. Kalau dia memabukkan berarti khamr. Kalau nggak memabukkan ya berarti bukan khamr. Dan inilah yang dari pendapat inilah yang kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Jadi Nabi Muhammad itu seakan ingin menuntaskan perdebatan. Udah nggak usah ribut lagi. Ya khamar tuh dari anggur kek, dari kurma kek, dari jagung kek, dari gandum kek, dari apapun itu, pokoknya kalau dia memabukkan muskir khamar, dia khamar. Kullu khamrin haram, dan setiap khamar itu haram gitu. Maka dari dua hakikat ini, dua makna ini yang benar khamar itu ini. Nah, artinya kalau kita tarik konteksnya kekinian ke Indonesiaan, maka segala minuman yang memabukkan itu kita sebut khamar. Walaupun itu gabungan dari spiritus, sirup, sama es batu kan itu. Walaupun itu gabungan dari temulawak, topi miring, alkohol, pokoknya kalau dia memabukkan khamr gitu. Karena yang namanya khamr tuh hakikatnya yang al-mukhamarah. Hakikat khamr tuh mukhamarah, menutupi akal. Bukan berasal dari apanya gitu. Dan pendapat ini memang tidak disepakati dalam arti definisi khamr tuh jumhur bilang seluruhnya. Tapi sebahagian ulama Imam Abi Hanifah, sebahagian ulama Ahnaf itu menyebut bahwa khamr itu tadi, khamr itu cuma dua. Dari anggur dan dari kurma. Kenapa dari anggur dan dari kurma? Karena ternyata ayat yang turun dari Allah begitu. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Wa min samaratin nakhil, dan dari buah kurma, wal a'nabi, dan juga anggur, tattakhiduna minhum sakaran wa rizqan hasana. Jadi sebahagian ulama Ahnaf menyebutkan bahwa khamr itu anggur dan juga kurma. Tapi selain anggur dan kurma namanya nabir gitu. Itu mungkin mengikuti definisinya Ibnul Manzur, Lisan al-Arab. Tapi jumhur ulama Indonesia bahkan yang orang-orang Syafi'i menetapkan bahwa yang namanya khamr itu semua minuman apapun dia bentuknya, dari manapun dia asalnya, kalau dia memabukkan maka namanya khamr. Karena khamr itu bukan berasal dari apa, tapi hakikatnya khamr itu adalah memabukkan gitu. Maka kalau dia memabukkan itulah yang dikatakan sebagai khamr gitu. Itu definisinya. Lalu kemudian khamr itu najis atau suci. Nah ini kan. Kalau dia haram diminum kita semua sepakat. Cuman kalau dia najis atau enggak, nah itu jadi problem kan. Itu yang jadi perdebatan. Kalau dia najis berarti itu ya, dulu ada siapa tuh namanya? Frank Ribery. Nah, tahu gak Ustaz Lukman Frank Ribery? Frank Ribery itu pemain Bayern Munchen. Waktu selebrasi Bayern Munchen menjadi juara Liga Jerman tahun berapa itu? Nah, kan biasa orang Eropa kalau lagi pesta dia ngocok-ngocok botol alkohol tuh ya.
kemudian disemburin. Nah, itu si Frank Ribery termasuk Muslim, dia Muslim kan, yang ikut-ikutan apa namanya semprot-semprotan make khamar. Dan khamar itu sebahagian ulama mengatakan najis, tapi sebagiannya mengatakan suci. Nah, itu kan kalau kemudian Frank Ribery mengatakan itu adalah najis, wah berarti dia harus apa namanya dia tidak beretika dengan keislamannya sendiri kan gitu. Tapi bisa saja dia mengatakan bahwa khamr itu hukumnya suci. Nah, karena itu menjadi tidak ada. Yang penting kan nggak minum. Ntar kapan waktu kalau kita ketemu Frank Ribery kita tanya. Gitu. Iya. Kapan waktu kalau ketemu gitu ya. Dia tahu gak khamr itu najis atau enggak kan? Jangan-jangan dia juga nggak tahu apa itu khamr kan gitu. Nah, khamr itu najis atau tidak? Nah, di sini sumber permasalahannya. Apa istilahnya? Benang merahnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, innamal khamr wal maisir itu judi, wal ansab itu berhala itu maksudnya menyembah berhala, wal azlamu dan mengundi nasib dengan anak panah. Dulu ada tradisi di orang Arab gitu ya, pakai anak panah. Jadi kalau anak panahnya jatuhnya ke sini berarti mujur, tapi kalau anak panah jatuhnya ke situ berarti ya gitu. Itu yang biasa juga disebut dengan istilah at-tiyaroh. At-tiyaroh itu tradisi jahiliyah yang menggantungkan nasib kepada burung. Jadi kalau sore ada burung ngelilingin rumahnya, wah berarti ini besok bakal tanda nih gitu. Kan ya? Gitu. Di orang Jakarta juga udah sering kayak gitu nih, kalau udah ngeliat geluduk-geluduk di pas maghrib tuh dia udah tanda-tanda tuh, tanda nih besok subuh bakalnya banjir nih, kudu begadang. Tapi itu bukan tiaroh, itu berdasarkan eksperimen yang nyata itu. Kalau tiaroh tuh itu berdasarkan ya sesuatu yang gaib, artinya sesuatu yang tidak ada bukti nyatanya. Itu namanya azlam. Nah, Allah menyebut 4 hal tersebut, khamr, maisir, ansab, azlam, rijsun. Nah, rijsun itu secara bahasa artinya kotoran, jelek, buruk. Yang dalam bahasa fikih ulama pun sering menyebut rijsun itu dengan makna najis gitu. Adanya najis min amali syaitan, dari pekerjaan setan, fajtanibuhu maka jauhilah. Nah, karena ayat inilah kemudian sebahagian ulama atau jumhur ulama mengatakan khamr itu najis. Karena ada apa? Karena ada kalimat rijsun. Yang dalam bahasa syariat rijsun itu artinya najis. Karena ayat ini turun untuk menjelaskan syariat, maka kita dahulukan makna syariatnya. Sebagaimana syariat ini turun dengan kalimat sholat misalnya. Yang namanya dalam makna bahasa sholat itu kan artinya berdoa. Tapi makna bahasanya kita nomor 2kan, makna yang hakikat pertama yaitu makna syar'inya, yaitu mengerjakan sembahyang. Aqwalun perkataan, wa af'alun perbuatan, muftatahatun bitakbir dibuka dengan takbir, muhtatamatun bitaslim ditutup dengan salam. Itu kita dahulukan. Rijsun walaupun secara bahasa itu kita artikan kotor, tapi secara syar'i rijsun itu adalah kalimat untuk menunjukkan najis, bahwa sesuatu itu najis. Maka khamr itu najis. Ayat ini sangat gamblang dan eksplisit. Ini pendapat jumhur ulama. Selain nanti ada pendukung hadis-hadis yang lain. Nah, pendapat kedua bahwa khamr itu tadi ya, jadi kita udah beres tentang definisi khamr, bahwa khamr apapun dia, dari manapun dia berasal, kalau dia memabukkan itu khamr. Jadi jangan bedain apa anggur, apa kurma, apa jagung, apa lem aibon, apalagi. Pokoknya kalau dia memabukkan khamr gitu ya. Kalau dia memabukkan itu namanya khamr. Itu jumhur ulama bahwa ini hukumnya najis gitu, hukumnya najis. Nah, ada pendapat kedua, itu pendapat
Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini salah satu ulama tabi'in yang menjadi rujukan banyak ulama-ulama Ahnaf, dan sebahagian sejarawan menyebut Ibrahim An-Nakhai ini salah satu gurunya Imam Abi Hanifah di samping Hamad bin Sulaiman. Hamad bin Sulaiman gurunya Imam Abi Hanifah, di samping Hamad bin Sulaiman, Imam Abu Hanifah juga mengambil banyak fatwanya Ibrahim An-Nakhai karena beliau semasa gitu ya. Ibrahim An-Nakhai dan beberapa ulama lain saya lupa itu ya siapa gitu. Itu menyebut bahwa khamar itu bukan najis. Khamar itu suci. Kenapa khamar itu suci? Karena kembali kepada standar itu ya, bahwa segala hal itu suci kecuali yang disebutkan oleh wahyu bahwa itu najis. Nah, penyebutan rijisun dalam ayat ini itu tidak diartikan sebagai najis. Kenapa tidak diartikan sebagai najis? Karena Allah menyandingkan khamr itu dengan 3 hal lain yang sifatnya abstrak. Tahu gak? Khamr, minuman. Maisir, perjudian. Ansab itu nyembah berhala. Azlam itu mengundi nasib. Dari 4 hal ini, 3 hal yang disebutkan oleh Allah itu semuanya abstrak. Tahu gak Ustaz Lukman? Abstrak tuh laisa lahu jirmun, nggak ada dimensinya, nggak ada bendanya. Ada yang kita bisa pegang. Maisir itu judi. Ya kartu reminya sih bisa kita pegang, tapi maisir itu adalah perjudian. Ansab itu menyembah berhala, akidahnya. Azlam itu ngundi nasib, keyakinan yang rusak, kan begitu. Dari 3 hal ini, dari 4 hal yang disebutkan, khamr itu disandingkan dengan sesuatu yang semuanya abstrak gitu. Dan najis itu adalah status untuk benda. Perbuatan tidak dihukumi dengan najis, perbuatan itu dihukumi dengan batil, dengan keburukan, maksiat. Nggak ada namanya perbuatan najis. Najis itu untuk benda gitu ya. Maka yang dimaksud dalam ayat ini rijisun itu bukan khamarnya, tapi minum khamarnya yang namanya najis itu. Maksudnya itu kemaksiatan. Gitu. Sebagaimana kemaksiatan berjudi, sebagaimana keburukan menyembah berhala, sebagaimana juga kejelekan mengundi nasib. Jadi yang dimaksud rijisun itu najis, ya najisnya maknawi. Karena khamar disandingkan, dan itu karakternya Al-Quran. Karakternya Al-Quran itu menempatkan ketika ada satu hal ditempatkan, disandingkan dengan hal lain, itu menunjukkan kesamaan hukum. Dan itu kita udah singgung di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Itu karakternya Al-Quran. Bahwa satu masalah yang disandingkan dengan masalah lain, enggak cakep kalau satu masalah tersebut hukumnya beda-beda. Itu bukan karakter Al-Quran. Karakter Al-Quran itu ya kalau disandingkan berarti ini kesamaan hukum. Bahwa sama-sama najis. Najisnya nggak mungkin dong berjudi dibilang najis, karena najis itu status untuk benda. Nah, maka berjudi itu najis ya najis maknawi. Ini perbuatan kotor. Nah, sebagaimana perbuatan minum khamr gitu ya. Itu pendapat yang mengatakan suci. Nah, dari pendapat ini nanti lahir nih pendapat alkohol. Karena kan kita nanti bakal ngomongin alkohol. Alkohol najis apa suci bergantung kita khamr ini dulu gitu. Tapi jumhur ulama termasuk Asy-Syafi'iyah mengatakan tetap bahwa yang namanya khamr itu najis itu karena didukung oleh hadis ini. Nah, hadis ini didukung dengan hadis riwayat Imam Daraqutni. Inna nujawiru ahlal kitab. Ini kata Abi Tha'labah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna nujawiru ahlal kitab wa hum yatbaquna fi qudurihimul khinzira wa yashrabuna fi aniyatihimul khamra. Kita itu bertetangga sama orang ahlul kitab, dan orang ahlul kitab ini kadang-kadang masaknya di bejana mereka, masak di panci mereka tuh masaknya daging babi. Wa yashrabuna fi aniyatihimul khamr. Minumnya tuh pakai khamr. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan in wajadtum ghairaha faqulu washrabu wa in lam tajidu ghairaha farhaduha ay iksiluha bil ma'i wa kulu washrabu. Jika kalian punya yang selain, jadi satu waktu kan kadang-kadang kita minjem bejana mereka atau kita makan di wadah mereka, ya makanannya sih halal tapi wadahnya tuh dulu bekas masak babi, gelasnya dulu bekas pakai minum khamar. Kata Nabi Muhammad, in wajadtum ghairaha, kalau emang ada bejana kalian punya sendiri,
gitu ya, wadah punya sendiri yang bebas daripada najis tersebut, makan minum makanya punya sendiri gitu. Tapi kalau emang nggak punya selain apa yang mereka punya, maka farhaduha, maka iksiluha, basuh, cucilah dengan air, wa kulu washrabu, habis itu baru makan dan minum. Ini menjadi dalil bahwa khamr, ya lebih-lebih khinzir, lebih-lebih babi, itu najis gitu ya. Kalau seandainya itu suci, Nabi Muhammad gak bakal perintahkan. Dan Nabi Muhammad kan memisahkan. Kalau itu bekas babi cuci, tapi kalau bekas khamr mah nggak apa-apa. Karena khamr tuh suci ya. Tapi Nabi Muhammad nyuruh apa namanya? Fakul wasyobu kan gitu. Makan minum. Makan minum kan kalau makan dari piring, kalau minum dari gelas. Berarti itu yang gelas bekas pakai buat khamr. Cuci tuh. Kalau emang nggak ada yang lain, pakai itu tapi cuci yang lain. Cuci dulu sebelum. Itu kan menunjukkan perintah al-ghusl, perintah membasuh, perintah mencuci, membersihkan bejana tersebut, dalil bahwa itu adalah najis. Kalau bukan najis disuruh cuci, itu kan namanya idha'atul mal, hambur-hambur air. Dan hambur-hambur air itu termasuk sesuatu yang dilarang dalam agama. Secara umum menghamburkan harta, karena air itu termasuk harta yang berharga bagi orang Arab. Nggak kayak kita kan, air di mana-mana. Tapi bagi mereka tuh kalau emang nggak najis, kenapa suruh cuci sih? Akhirnya kita buang-buang air padahal nggak najis. Kan gitu. Itu namanya idha'atul ma'. Adanya perintah menyucikan, mensucikan, membersihkan, itu berarti bahwa ini sesuatu najis. Ini yang menjadi pendukung, dalil pendukungnya jumhur ulama. Maka kalau kita bisa katakan jumhur ulama ini ada dua pendapatnya antara khamar najis suci. Yang mengatakan najis itu kebanyakan ulama. Jadi dari 4 madhab, 3 madhab mengatakan najis. Walaupun nih Imam Abi Hanifah, nanti bisa dipastikan lagi, saya kurang teliti. Dalam pandangan Ahnaf, sebagian ulama mengatakan najis, tapi sebagiannya mengatakan suci. Gitu ya. Kemudian yang mengatakan suci tadi, sebagian Ahnaf juga Ibrahim An-Nakhai. Jadi kalau ditimbang khamar najis apa suci, lebih banyak yang bilang najis dibanding yang bilang suci. Gitu. Nah dari sini nih kita mulai berangkat, kita ngomongin alkohol, ya, Ustaz Lukman ya. Jadi kita ngomongin alkohol setelah kita selesai membahas bahwa khamr itu najis. Pokoknya kita sepakatin dulu nih, khamr najis apa enggak Ustaz Lukman? Najis. Najis, kita bilang najis ya, gitu ya. Kalau ada yang bilang suci, ya boleh keluar dulu dah. Nggak apa-apa ngikutin. Tapi kita berangkat dari situ nih, kita berangkat dari pendapat jumhur ulama termasuk ulama Syafi'i yang banyak di Indonesia bahwa khamr itu najis. Minuman memabukkan itu najis. Apapun dia sumbernya, artinya berasal dari apapun dia, kalau dia memabukkan itu khamr najis. Lalu bagaimana dengan alkohol? Gini ya. Bagaimana dengan alkohol? Ini kan nanti hubungannya ke tempat benda-benda yang lain ya, kayak parfum, rapika. Tahu gak rapika Ustaz Lukman? Buat nyetrika. Iya, buat nyetrika, buat gosok. Terus apa lagi? Parfum, AC, mobil. Orang yang punya mobil, AC-nya tuh kan pakai alkohol juga di parfumnya. Kemudian, banyak ya alkohol ya. Banyak alkohol. Nah, alkohol, bahasa Arabnya gitu, alkohol. Jadi kalau nyari dalam teks Arab gitu, alkohol. Apakah dia suci atau najis? Pendapat pertama, alkohol najis. Kenapa? Ini pendapat sebahagian ulama modern yang mengatakan najis. Tokohnya, salah satu tokoh yang masyhur di Indonesia namanya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub almarhum, guru kami di Dirasatul Ulia, Magister Syarif Hidayatullah Uin. Beliau punya kitab namanya Mi'yarul Halal wal Haram. Dalam kitab Mi'yarul Halal wal Haram fil Atimu Ashribah beliau mengatakan bahwa alkohol itu najis. Kenapa alkohol najis? Karena alkohol itu sama dengan khamr. Alkohol sama dengan khamr. Karena itu hukumnya sama. Kan istilahnya? Kalau dia khamr berarti hukum khamr berlaku kepada alkohol. Nah, salah satu hukum khamr adalah haram diminum dan juga dia najis. Alkohol juga sama, haram dikonsumsi sekaligus dia najis gitu. Maka bagi beberapa teman yang
pakai parfum alkohol itu ya. Kalau deket-deket Prof Ali itu ditegur itu. Berarti dikiaskan. Nanti kita tahu, kita lihat kenapa kemudian Prof Ali Mustafa Yakub mengatakan alkohol itu khamar. Jadi alkohol dalam bahasa Arab tuh alkohol gini. Sebenarnya alkohol itu asal itu bersumber, nama alkohol itu muncul dalam bahasa Perancis namanya alkohol. Itu semua orang tahu ya, semua orang tahu. Jadi alkohol itu kalau di Indonesia namanya etanol. Jadi salah satu jenis alkohol namanya etanol. Nah, alkohol itu ternyata dalam bahasa ilmiah sering disebut dengan istilah alkohol. Alkohol itu HN2 itu ya. Gimana kalau rumusnya alkohol itu? Itu disebut alkohol. Dari bahasa Perancis namanya alkohol. Nah, banyak orang yang nggak tahu, beliau mengatakan demikian, banyak yang orang nggak tahu bahwa alkohol yang itu adalah alkohol itu adalah sumbernya dari Al-Quran. Kalimat alkohol sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang Allah nyebut dengan istilah al-ghaul, ghaulun. Kemudian diperancisin jadi alkohol. Apa itu ghaulun? Ghaulun muncul dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 47. Ketika Allah menjelaskan tentang kenikmatan yang didapatkan oleh penduduk surga. Beliau mengatakan yasyabuna min ka'sin, orang-orang ahli surga itu diminum minuman dari bejana emas kan gitu, ditemani oleh anak-anak malaikat, gimana sih bahasanya, anak-anak wildanun, saya lupa aja. Ya kan, intinya Allah dalam surat As-Saffat 47 dan sebelumnya itu menceritakan tentang kenikmatan ahli surga. Nah, kenikmatan orang ahli surga salah satunya dia dapat minuman sebagaimana minuman yang nikmat di dunia. Tidak ada minuman yang lebih nikmat di dunia kecuali khamr gitu. Ketika Allah menceritakan bahwa orang-orang di surga itu dapat kenikmatan ini, kenikmatan dan seterusnya, disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saffat 47, tapi kenikmatan minuman yang di dalam surga itu la fiha ghaulun. Tidak ada di dalamnya unsur ghaul yang memabuk. Jadi ghaul itu yang bikin mabuk itu. Nikmatnya sama kayak khamr tapi wahum anha la walahum anha yunzafun. Tapi mereka nggak bakal mabuk. Kenapa nggak mabuk? Karena nggak ada ghaulnya. Paham nggak maksud aneh Ustaz Lukman? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahli surga dapat minuman enak sebagaimana dia bisa minum enak di dunia. Cuman minuman enak di dunia itu kan haram. Kenapa haram? Karena mabok. Nah, di akhirat di surga ntar ada minuman yang lebih enak daripada khamr. Bedanya kalau di dunia dia mabok, di akhirat dia nggak bakal mabok. Tapi enak minumannya. Maka disebutkan la fiha ghaulun. Nah, ghaul itu kata Prof Ali Mustafa Yakub rahimahullah, itu adalah sumber atau asal katanya alkohol yang dipakai oleh orang-orang Perancis untuk menyebut alkohol. Jadi sumbernya itu al-ghaul, la fiha ghaulun walahum anha yunzafun gitu ya. Paham gak Sulaiman sampai sini? Jadi khamr itu mabuk karena ada gaulnya. Ketika gaulnya diambil, berarti dia minuman enak aja, cuman gak bikin mabuk. Berarti yang bikin mabuk tuh gaulun itu. Khamr kenapa mabuk? Karena ada gaulnya. Siapa yang bilang gaul yang bikin mabuk? Allah yang bilang. Dalam apa? Surat As-Saffat ayat 47. Ketika menjelaskan kenikmatan orang ahli surga, mereka akan dapat minuman yang enak tapi gak mabuk. Kenapa gak mabuk? La fiha gaulun. Gak ada gaulnya. Karena nggak ada gaulnya, walahum anha yunzafun, mereka nggak bakal mabok gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan Prof Ali dalam teks kalimatnya, khamar itu senyawa yang bersumber dari tumbuhan yang memiliki unsur tumbuhan karena dia bersumber dari anggur dan juga kurma, yang memiliki unsur yang memabukkan sekaligus energi yang baik dengan kadar tertentu. Dan unsur memabukkan yang terkandung di dalam khamar itu alkohol. Dan alkohol itulah yang jadi unsur panas yang menyengat adrenalin. Jadi khamr dikatakan khamr karena dia memabukkan. Kenapa kemudian memabukkan? Karena ada gaulnya gitu. Kalau seandainya gaulnya dihilangkan, dia nggak jadi mabukkan. Sebagaimana khamr untuk bisa menghilangkan gaulnya didiamkan sekian hari berubah jadi cuka. Kan gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi tidak ada keraguan bahwa itu dinamakan khamr karena ada unsur mukhamarah, menutupi akal. Dan unsur yang memabukkan yang mana minuman diharamkan karenanya adalah alkohol.
Jadi khamar itu memabukkan bukan karena khamar tapi karena ada goalnya. Dari mana goal itu muncul? Karena didiamkan proses apa namanya kalau bahasanya itu Fermentasi. fermentasi itu yang melahirkan goalun dari perasan anggur atau kurma itu. Kalau tidak ada alkohol, kalau tidak ada goal di dalamnya, maka tidak dinamakan khamar. Buktinya sebelum jadi khamar disebut anggur karena nggak ada gaulnya dan itu suci. Nanti pasca khamar jadi cuka dan itu suci karena pas jadi cuka gaulnya juga nggak ada. Kenapa demikian? Karena anggur dan cuka tidak terdapat alkohol di dalamnya. Jadi kalau dikatakan berarti khamar itu kias dengan alkohol, kias kepada khamar, enggak. Beliau mengatakan kita mengatakan alkohol najis itu bukan kias dari khamar. Justru ini mimbabi ta'lil. Apa mimbabi ta'lil? Bahasa Indonesianya apa saat lagi enak, saat Lukman? Sebab hukum. Sebab akibat. Kita bilang alkohol itu najis bukan kita samakan dengan khamar. Justru khamar itu najis gara-gara memabukkan. Yang bikin khamar memabukkan itu apa? Alkohol. Alkohol itu apa? Ya alkohol. Maka ini bukan mimbabil kias tapi mimbabil ta'lil. Ini kata Prof. Ali Mustafa Yaqub gitu ya. Dan ini diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan alkohol itu najis. Maka kalau ada makanan, minuman bercampur dengan alkohol, hukumnya haram, nggak boleh dimakan. Tapi dengan kadar memabukkan, gitu. Jadi MUI ini ngambilnya agak kurang nanggung gitu ya. Kalau emang bilang alkohol itu khamar, langsung aja diharamin semua kayak Prof. Ali kan gitu. Tapi MUI ini ngasih kadar tertentu. Jadi kadar di mana makanan minuman itu masih aman walaupun ada kadar alkohol yaitu 2,0%. Maksimal 2,0%. Kurang dari itu aman tapi lebih dari itu haram. Itu Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Ini yang mengatakan bahwa khamar alkohol itu najis. Jadi pijakan kita, khamar itu ya, khamar kita bilang najis, sudah beres tuh ya. Khamar walaupun diperdebatkan tapi kita bilang khamar najis. Nah, kemudian alkohol ini suci kata siapa nih yang bilang suci? Kalau tadi Prof. Ali Mustafa Yaqub bilangnya najis, ini pendapat yang mengatakan suci. Siapa yang mengatakan suci? Ada namanya Dr. Muhammad Said As-Suyuti. Beliau punya kitab Mu'jizat fi Tibbin Nabawi. Beliau mengatakan khamar itu nggak najis. Kenapa khamar nggak najis? Karena khamar nggak najis. Alkohol itu nggak najis. Kenapa alkohol nggak najis? Karena alkohol itu bukan khamar. Kalau alkohol dikatakan sebagai khamar itu kias yang keliru. Kias yang nggak match. Kalau bahasa anak sekarang kan apple to apple gitu ya. Alkohol sama khamar tuh bukan apple to apple. Alkohol sama khamar tuh apple sama advance gitu ya, nggak nyambung gitu. Kejauhan gitu ya. Kenapa dikatakan nggak nyambung? Kias yang keliru. Pertama, alkohol itu terdapat secara alami dalam makanan dan buah-buahan. Jadi buah-buahan yang kita panen, beras, kemudian yang kita petik, itu buah yang kita petik, beras yang kita panen, sayur-sayuran, itu terdapat di dalamnya alkohol dengan kadar tertentu. Kalau kita katakan alkohol itu khamar dan itu najis, ya berarti kita nggak boleh juga dong mengkonsumsi buah-bahan dan sayur-sayuran tersebut. Gitu. Jadi nggak benar lah kalau dikatakan alkohol itu khamar. Alkohol itu bukan khamar dan alkohol itu ada pada setiap tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran yang kita petik. Kemudian selanjutnya alkohol itu tidak untuk dikonsumsi, adanya alkohol. Jadi kalau khamar itu kan emang buat minum. Orang bikin khamar itu buat apa? Ya buat minum kan gitu. Bahkan kan orang-orang nyimpen kan gitu, nyimpen sampai buat besok. Artinya nih ke besok nih kita khamar jadi nih. Kita besok nih malam minggu kita bisa minum-minum sambil nonton TikTok. Nonton TikTok. Pokoknya kita udah siapin. Nah gitu. Ntar buat lusa kita bikin lagi lusa gitu. Jadi orang bikin khamar itu emang buat minum, buat mabuk. Tapi alkohol tuh nggak dikonsumsi. Alkohol itu untuk campuran hal-hal yang lain. Karena kalau orang mengkonsumsi alkohol dia nggak bakal mabuk kan.
dia mati kan air gitu. Karena nggak bisa sih, dia bukan barang kon. Jadi mengkiaskan atau menganalogikan alkohol. Walaupun tadi disebut di sama Prof. Ali itu bahwa alkohol itu najis bukan karena kias, tapi mimba bita'lil, sebab akibat gitu ya, bukan kias. Gitu. Kemudian banyak yang memabukkan tapi bukan khamr. Kalau alasan ini juga alasannya cukup kuat. Kalau dikatakan alkohol itu memabukkan, dia unsur memabukkan dalam khamr, ternyata banyak kok yang memabukkan tapi tidak najis tuh, dan itu bukan khamr. Contohnya apa? Marijuana gitu. Kemudian ganja, kemudian morfin, kemudian apa lagi? Lem ibon. Lem ibon, kemudian apa lagi? Dan itu bukan khamr, kan karena bukan khamr ya berarti nggak najis gitu. Yang memabukkan tuh banyak. Yang kita bilang khamr itu najis itu kan yang minuman yang memabukkan, tapi kalau bukan khamr ya nggak najis. Artinya kalau dengan alasan memabukkan dikatakan najis, banyak yang nggak banyak yang memabukkan tapi dia bukan najis, bukan khamr dan bukan najis gitu. Kemudian apalagi tidak mungkin kita berlepas dari alkohol. Jadi sesuatu yang sangat sulit kita berlepas dari alkohol karena kehidupan kita itu kiri kanan kita terikat dengan alkohol. Banyak benda-benda yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari itu sumbernya dari alkohol. Artinya ada campuran alkoholnya. Seperti bahan bakar kita, bensin ya kan, kayak pertalite itu kan alkohol semua ya kan gitu. Obat-obatan itu kan juga sama, banyak alkoholnya. Jadi alkohol itu bukan khamr karena dia kias yang berbeda. Alkohol dengan khamr sesuatu hal yang berbeda. Karena dia bukan khamr, maka kembali ke hukum asal sesuatu, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi untuk kalian. Artinya seluruh yang ada di muka bumi ini halal untuk kita gunakan. Dan bagaimana mungkin kita bisa gunakan secara optimal kalau sesuatu itu najis gitu. Maka enggak masuk di akal kalau ada sesuatu sesuatu yang boleh kita manfaatkan tapi itu najis. Maka itu karena ayat ini itu menjadi hukum aslinya semua benda yang ada di muka bumi ini, hukum aslinya adalah suci kecuali yang dinaskan oleh Al-Quran atau sabda Nabi bahwa itu najis. Jadi everything is suci. Suci bahasa Inggrisnya apa Ustaz Lukman? Clean. Ya, semua sesuatu suci kecuali yang ada teksnya bahwa itu najis. Dan alkohol bukan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kayaknya nih Dr. Muhammad Said Asyuyuti itu maksudnya mungkin referensinya berbeda karena Prof. Ali Mustafa Yaqub menyebutkan alkohol itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kan gitu. Nah, jadi agak ada yang miss di sini nih benangnya bahwa masing-masing tidak sepakat tentang apa itu alkohol itu sendiri, gitu ya. Jadi rasanya dari dua pendapat ini silahkan ditimbang-timbang mana yang menenangkan hati. Kalau perlu nanti download bukunya. Mi'yarul Halal wal Haram itu diterjemahkan nggak ke Indonesia? Karena Mi'yarul Halal wal Haram itu disertasinya Prof. Ali Mustafa Yaqub di Universitas Hyderabad. Itu disertasi S3 bahasa Arab. Murid-muridnya yang ada di magister, ada di doktorat itu semuanya dapat secara gratis. Bukunya dalam bentuk bahasa Arab. Bukunya begini gitu. Bukunya begini. Kalau apakah ini diterjemahkan ke Indonesia saya nggak tahu ya. Tapi banyak murid-murid beliau yang kemudian menulis artikel dengan bahasa Indonesia dari kitab beliau ini. Jadi tinggal dicari aja. Gitu. Jadi itu kata Prof. Ali Mustafa Yaqub. Lalu kan Prof. Ali Mustafa Yaqub ini kan bilang najis, kemudian kan ditanya sama murid-muridnya, Prof, kalau alkohol najis, itu gimana kita makan apel, kita makan pisang, itu kan ada alkoholnya. Alkohol najis tuh ya gimana dong? Gitu. Jadi kata Prof. Ali Mustafa Yaqub, al-hukmu ala najasatihi syai'un wal aqlu syai'un akhar. Hukum najis itu sesuatu, hukum makan sesuatu yang berbeda lagi.
Kalau itu adalah kita sepakat bahwa kita bilang alkohol itu najis, ya emang pendapat kita. Tapi hukum makannya beda lagi. Hukum makannya minal ma'fu, sesuatu yang dimaafkan. Karena itu ada dan sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Alkohol yang ada pada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan itu sesuatu yang memang ada sendirinya, tidak bisa dihindari. Kita nggak mungkin kan artinya makan makanan tersebut dibolehkan mimbabi ma'fu anhu, dari pintu bahwa ini dimaafkan karena dia sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Yang jadi haram itu kalau kita makan alkoholnya sendiri, makan pisangnya beda lagi gitu. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, cuka yang masih ada ulat sutra kecil banget gitu. Itu kan minal mustakhbas, sesuatu yang khaba'ith, hewan makan kotoran gitu ya. Makan itu tuh nggak boleh. Tapi kalau kita makan bareng cuka, itu nggak ada masalah, dimaafkan. Yang nggak boleh itu kalau kita pisahin cutranya, uletnya kita makan. Itu yang nggak boleh. Itu juga sama. Itu kan mimbabil usri, kan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hindari. Karena khomer kan itu najis. Kemudian lama akhirnya dia melahirkan ulet. Ulet itu kemudian bercampur dengan cuka. Nah kalau kita makan bareng cukanya sih halal. Tapi kalau kita begitu juga sama alkohol. Alkohol itu memang sesuatu yang ada dan itu tidak bisa dihindari, gitu ya. Kemudian kalau dia ada pada kehidupan kita, itu masuk dalam kategori rukhsah, sesuatu yang memang diringankan karena mimbab al-muamalat, sesuatu yang diringankan karena kita memang hidup kita tidak mungkin berlepas daripada hal-hal yang kita butuhkan tadi. Maka itu karena ini rukhsah, kebutuhan terhadap benda-benda yang ada alkoholnya itu dikadar sesuai dengan butuh kita gitu. Sesuai dengan butuhnya. Ya butuhnya pas lagi sakit, maksudnya pas lagi ada luka, pas lagi ada luka doang kita pakai. Tapi kalau pas nggak ada luka ya itu najis. Jangan kemudian main-main alkohol kan gitu. Itu namanya mimbab rukhsah. Maka rukhsah itu darurat itu kebolehan yang disebabkan karena darurat, itu bolehnya hanya sekedar menutupi kebutuhannya saja. Itu berkaitan dengan khamr dan alkohol. Nanti masih ada 1, 2, 3 lagi air mani, najis atau tidak. Dan juga yang satu lagi itu kotoran hewan yang halal dagingnya dimakan, termasuk bangkai 2 alam. Insya Allah di episode yang akan datang. Jadi episode yang akan datang, najis-najis yang diperselisihkan part 2 gitu ya. Insya Allah di episode akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Ustaz Lukman, silahkan. Ya. Baik, kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada dosen kita Ustadz Ahmad Zarkasi LC atas pemaparannya tentang najis-najis yang diperselisihkan di malam ini, yaitu di sesi pertama. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan bagi jemaah sekalian yang memiliki pertanyaan bisa untuk menggunakan fasilitas raise hand atau menuliskan komentar atau pertanyaannya di kolom yang tersedia di Zoom maupun di YouTube atau di Facebook. Nanti kita akan bacakan. Baik, sudah ada yang angkat tangan, kita persilakan kepada Pak Agus Samuan. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan sih, tapi nyambung nih Ustaz. Yang pertama itu soal yang kemarin itu Ustaz. Udah ketemu belum kalau najis itu kalau basah gitu Ustaz. Iya. Kalau kering kan dia nggak ada bekasnya gitu. Iya. Satu. Yang kedua masih terkait dengan kering dan basah. Selain mani itu kan kita laki-laki nih biasanya ya, laki-laki. Sebelum mani itu kan ada mazi ya Ustaz. Jadi kalau kita lagi ya gitulah. Itu mazi suka keluar gitu ya. Saat Lukman nanya, itu kan itulah apaan tuh? mazi kan suka keluar nih Ustaz. Tapi kalau kita diemin kan dia kan kering juga tuh. Iya. Dan dia tuh kayak mani juga gitu, bisa dikerik dan hilang gitu. Nah ini apakah treatmentnya sama dengan mani, bahwa begitu udah kerik hilang, udah hilang najisnya gitu, atau masih tetap
kayak Ustadz waktu itu bilang kalau kencing bayi itu kan najis, cuma dibersihin dulu baru Ya, kemudian disiram air gitu kan. Nah itu apakah sama atau enggak gitu? Harus pakai air atau kering hilang ya udah gitu aja. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kering atau basah, jadi begini, dalam pandangan Asy-Syafi'iyah ya, kalau dalam pandangan berbeda, kalau pandangan selain Asy-Syafi'iyah itu kering dan basah memang aman. Artinya kalau kering itu nggak ada masalah, kalau basah jadi masalah. Dalam pandangan Syafi'iyah itu kering atau basah sama-sama najis. Jadi tidak ada yang mengatakan kalau kering dia bukan najis, kalau basah dia najis. Jadi kalau dia kering kemudian tersentuh atau kita pegang itu benda najis, tangan kita kering, benda najisnya kering. Entah itu kotoran, entah itu anjing begitu ya. Dalam mazhab Syafi'i itu kan ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Maka kering ketemu kering itu jadi najis hukmiyah. Maka tangannya tuh dihukumi sebagai najis hukmiyah. Jadi ini benda yang pernah terkena najis maka harus dibasuh. Basah itu berkaitan dengan intiqalun najis, perpindahan najis. Nih, saya punya gelas gitu ya. Dijilat nih sama anjing begitu ya. Basah kan? Lidahnya anjing basah. Gelas ini saya bawa kemudian kena baju gitu. Nah, akhirnya karena jilatannya basah maka baju saya kena. Akhirnya baju saya kena najis lagi. Ini baju yang masih basah ini dipegang sama istri saya tangannya. Akhirnya tangan istri saya kena lagi najis gitu. Tangan istri saya yang masih ada jilatan anjing, dia pegang pipi anaknya. Najis lagi. Jadi kayak corona tuh nempel semua. Nah, itu yang kalau hubungannya basah. Jadi basah itu kaitannya dengan intiqalun najisnya, perpindahan najisnya. Tapi kalau kering, ya dia doang tuh yang kena, yang pertama kena. Saya megang anjing nih, kering. Tangan yang megang anjing ini, ya ini harus dibasuh 7 kali nih. Boleh gak kalau pegang pipi? Ya nggak apa-apa, karena nggak ada najis yang pindah gitu. Ada gak najis yang pindah ke pipi? Kan nggak ada. Di sini ini yang hukmiyah ini nih. Yang harus dibasuh. Kecuali kalau ini ada bulunya nempel sini, berarti sini juga kena kan gitu. Jadi kaitannya dengan basah kering itu kaitannya dengan pindah, kalau basah itu pindah najisnya. Artinya kalau kering dia nggak ada najisnya, cuman yang pertama kali nyentuh itulah yang dikatakan sebagai najis hukmiyah. Karena itu Syafi'i Ustaz ya? Iya. Karena di benda tersebut atau di tangan tersebut nempel najis yang najisnya sudah hilang, sudah nggak ada begitu. Oke. Dan itu yang pertama ya. Yang kemudian yang kedua itu juga sama kan, yang kedua tuh najis hukmiyah kan, salah satu bentuk najis hukmiyah najis yang sempat ada kemudian hilang entah karena kering, entah itu karena terjemur matahari, maka bagian yang bekas terkena tersebut najisnya namanya najis hukmiyah, harus dibasuh dengan air. Kalau tibang kering kemudian hilang jadi suci, itu pendapatnya Ahnaf, Imam Abi Hanifah memang begitu. Jadi yang penting najisnya hilang, walaupun hilangnya terjemur matahari atau ditiup atau dikerik, apapun itu yang penting hilang. Tapi kalau Syafi'i nggak cukup hilang, harus dibasuh dengan air. Air gitu. Allahu anzala alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Allah menurunkan kepada kalian air untuk apa? Air liyutahhirakum, untuk taharah. Maka selain air bisa dengan debu nggak, Sat? Apa? Selain air dengan debu boleh nggak? Atau dengan bumi? Kan bumi kan juga kami jadikan bumi itu untuk mensucikan kamu juga kan? Kalau tidak ketiadaan air, ketika airnya sudah ada maka dia wajib basuh dengan air gitu. Baik, semoga terjawab kepada Pak Agus Samuan. Kita ucapkan terima kasih. Baru saya baca pagi tadi tuh bacaan kita kitab Kifayatul Akhyar tuh sampai pada episode ke-81 kita bahas soal itu. Najis jilatan anjing yang basah sama yang kering begitu. Ya. Jadi najis hukumnya dengan najis ainiyah. Jadi
ntar balik lagi ke YouTube saya, dilihat dilihat itu apa episode yang tadi pagi gitu. Sudah jauh saja, sudah 81 episode. Masya Allah. Baik, baik. Alhamdulillah. Ya. Baik, selanjutnya kita silakan kepada Bapak Dedi Suyitno. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Pak Ustadz, jadi saya kepikir tadi yang soal ulet, bagaimana kalau ulet yang dalam sayur ikut kemasak itu Pak Ustadz? Kan kadang ada ulet kecil yang Ya. dalam sayur ikut kemasak. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah haram semua, najis semua atau gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Enggak, ulet itu ulet selama dia hidup itu hukumnya suci gitu. Dia haram dimakan bukan karena dia ulet, tapi karena ulet itu minal khabithat, daripada hewan-hewan yang seringnya makan kotoran gitu. Tapi dia itu suci gitu. Dia itu suci. Maka ketika kemudian dia masuk ke dalam sayuran kemudian dimasak, dia jadi mati, jadi bangkai itu. Ya. Tapi bangkai yang ada pada makanan itu kan ulet itu kadarnya sedikit sekali dibanding sajian yang kita sajikan. Ulet yang ada tuh sedikit sekali. Artinya kadala euro, bahkan sampai-sampai nggak kelihatan gitu. Nah, kadar yang sedikit itu sesuatu yang dimaafkan dalam syariat. Jadi seakan-akan tidak ada najisnya. Karena dia sesuatu yang tidak terlihat bahkan, maka itu dimaafkan gitu. Ya. Itu dimaafkan. Ya, Ya, terima bahkan kasih Pak. kalau Bapak makan mentah-mentah di sayurannya tuh ada ulat dan Bapak nggak tahu, itu nggak ada masalah. Ya nggak boleh tuh kalau sayurannya dipisahin sama ulat, lalu Bapak makan ulat dulu, bahan itu itu yang nggak boleh gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, iya. Terima kasih kepada Bapak Dedi Suyitno. Kita persilakan yang angkat tangan selanjutnya dari Bapak Wawan Sofwan. Silakan Pak Wawan Sofwan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan tentang najis yang diperselisihkan tentang Homer tadi ya Ustaz ya. Di mana ada dua pendapat yang berbeda, yaitu Profesor Ali Mustafa Yakub dan Dr. Said Asayuti ya. Dr. Said Muhammad Asyuyuti ini ulama Mesir ya. Jadi fatwa beliau tentang kedokteran itu banyak diikuti, banyak dipakai oleh ulama-ulama Azhar juga gitu. Iya. Dan beliau berbeda tuh Tete, pendapat antara Profesor Ali Mustafa dan Muhammad Said tentang alkohol. Kemudian yang memenengahi itu MUI yang dibolehkan kalau kadarnya, kalau tidak salah yang tadi Ustaz sampaikan itu Ya, 2,0%. tidak lebih dari 2,6 ya Ustaz ya. 2,0 ya. 2,0 ya. Nah, kalau kondisinya kita sering di masjid itu kan semenjak Covid ini suka ada hand sanitizer tuh Ustaz. Yang kadar alkoholnya kalau saya lihat itu 70% ya. Kalau baca dalamnya itu. Nah, sementara kita sebelum masuk masjid itu kan kita suka mencet atau disemprotkan tuh dari pihak panitia masjid gitu. Itu gimana kondisinya Ustaz? Iya itu dia, bahwa kembali kepada pendapat alkohol itu najis atau tidak begitu ya. Kembali kepada pendapat alkohol itu najis atau tidak. Kalau mengikuti pendapat Prof. Ali Mustafa Yakub, dan itu banyak diikuti oleh ulama-ulama kita begitu ya, maka itu kita sedang berinteraksi dengan najis gitu ya. Tapi kalau MUI itu bukan urusan ini. MUI itu urusan 2,0% itu urusan makanan. Selain makanan, MUI itu agak luas soal alkohol. Jadi yang 2,0 itu makan dan minuman. 2,0%. Campuran makan minuman, alkohol 2,0%. Jadi selain itu nggak ada masalah. Artinya tidak ada batasan 2,0%. Alkohol dalam pandangan MUI itu menjadi masalah kalau di makanan minuman yaitu dibatasi 2,0%. Nah, kembali ke masalah tadi bahwa kalau memang mengikuti pendapat Prof. Ali Mustafa Yakub dalam segala hal begitu, bahwa alkohol itu najis ya karena hand sanitizer itu adalah fungsinya untuk membersihkan tangan, dan sekarang untuk membersihkan tangan kita punya pengganti. Selain hand sanitizer kita punya sabun, kita punya hal-hal yang lain, maka menggunakan hand sanitizer bagi orang-orang yang mengatakan alkohol najis itu memang harus dihindari.
karena punya pengganti. Beda cerita kalau nggak ada penggantinya gitu. Artinya kita nggak bisa pakai apa-apa kecuali pakai yang ini ada alkoholnya. Itu kan membabi rukhsah jadinya. Jadi keringanan, jadi dispensasi. Tapi hand sanitizer itu fungsinya membersihkan tangan dan kita punya media bahan-bahan yang bersih daripada alkohol dan kita bisa membersihkan tangan. Bahkan air yang mengalir pun kan bisa. Maka perlu dihindari yang itu. Tapi kalau kita melihat bahwa alkohol itu bukan khamar. Alkohol itu bukan konsumsi, bukan barang konsumsi. Khamar itu emang buat minum. Alkohol itu ada di setiap benda. Sedangkan khamar itu emang dibuat daripada anggur. Alkohol, nah sebagaimana Dr. Said Muhammad As-Suyuti mengatakan demikian, maka hand sanitizer, kemudian parfum, kemudian Rapika, yang lain-lain itu menjadi tidak ada masalah begitu. Tentu ya dalam hal ini sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam begitu ya. Saya tuh emang lebih condong ke pendapat Prof. Ali sebenarnya gitu. Lebih cenderung untuk itu dan dalam segala hal menghindari hal-hal yang sifatnya alkohol selama ada penggantinya. Tapi kalau emang ada benda yang kita butuh itu dan tidak ada benda lain selain itu, artinya hanya itu saja dan kita belum punya pengganti, ya menjadi tidak ada masalah gitu. Begitu Pak Wawan. Ya. Syukur Ustaz. Terima kasih. Ya. Selanjutnya sebelum kita mempersilakan yang resen, kita bacakan dulu ada yang masuk di chat Zoom dari Pak Cahyo ya. Di dalam mazhab Syafi'i, jadi kesimpulannya begini kira-kira Ustaz ya. Cairan khamar itu najis, sedangkan khamar padat misalkan narkoba dan lain-lain itu tidak najis. Silakan Ustaz. Iya, syarab, apa yang dikatakan najis itu muskir khamar, minuman yang memabukkan. Benda-benda yang mungkin memabukkan tapi dia bukan khamar, bukan minuman gitu ya. Maka itu tidak dikatakan sebagai najis. Dia haram dikonsumsi tapi tidak dihukumi sebagai sesuatu yang najis gitu. Baik. Kita persilahkan kepada yang resen dari Bapak Alzam Firlik. Silakan Pak Alzam. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan. Ini kalau saya terlewat ini kalau khamar ataupun alkohol itu haram gitu. Cara membersihkannya bagaimana Pak Ustadz? Ya. Itu Pak Azam. Baik, silakan. Ya. Kalau ya, begitu, Pak. Kalau kita katakan khamar itu najis, keberadaan babi itu tadi di hadis yang dengan ahlu kitab gitu ya. Dia teridentifikasi sering makan babi gitu ya, sedangkan ini nalar saya sederhana gitu, kalau babi kan keberadaannya mungkin di lumpur, di yang lembab seperti itu ya, sedangkan kalau di Arab kan sepertinya ada nggak ya peternakan babi gitu ya. Nah, apakah jual beli atau tentang misteri keberadaan babinya sendiri itu Pak Ustaz. Terima kasih. Iya. Silakan Ustaz, mau dijawab yang mana dulu nih? Yang itu ya, najis. Jadi najisnya khamr atau najisnya alkohol, kalau kita mengatakan alkohol najis itu najis sama sebagaimana najis pada umumnya. Najis yang kalau kita ingin bersuci daripada najis tersebut ya cukup dibasuh dengan air sampai hilang bekasnya. Ya kalau dia berwarna ya hilang warnanya, kalau dia aromanya ada aroma hilang aromanya. Jadi sama sebagaimana najis pada umumnya, najis kotoran, najis air kencing dan seterusnya tersebut. Tapi kalau babi apakah ada di kontur apa sih? Tekstur. Ya kan beda dengan air biasa. Air biasa tuh kalau kering ya kering hilang gitu. Kalau itu kan dia membekas tuh ya, membekas gitu ya. Ya tapi kan mungkin aja karena jilatannya tipis gitu kena matahari hilang gitu ya. Jadi kalau kita megang pipi basah nggak ada yang minyak najis. Tapi kalau
di tangan kita jilatan anjingnya masih ada, walaupun sifatnya kering, tapi dia mengental di situ, kemudian kena pipi, ya kan pipinya basah. Akhirnya yang kental tersebut jadi lumer lah gitu. Lumer kena lagi. Jadi tergantung, tinggal lihat apakah ada najisnya atau tidak. Tapi kalau memang ada ainun najisnya, ada benda najisnya ada, maka perpindahan itu nyata, berarti pipinya juga harus dibasuh. Dan basuhan anjing itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kan 7 kali bilasan, Ustaz Lukman. Ya. Bilasan pertama itu harus menghilangkan najisnya. Ini jilatan anjing nih. Kelihatan nggak? Nah, ini lumayan tebal nih. Lumayan tebal gitu ya. Dibilas sekali belum hilang. 2 kali belum hilang. 3 kali baru hilang. Nah, maka 3 kali basuhan pertama tuh dihitung 1 bilasan. Baru yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi 1 bilasan pertama, 1 kali bilasan pertama tuh harus menghilangkan najis. Kalau untuk menghilangkan ini sampai 3 kali, maka 3 kali itu dihitung 1 kali, gitu. Ya, entah itu kapan campur tanahnya boleh pertama, boleh juga yang terakhir, gitu. Itu iya, bulu juga sama, bulu juga ya. Ya kalau ada di sini ada bulu gitu ya. Kita sih wah udah hilang bulunya, ternyata bulunya nyempil tuh di selipan ini, dan kita pegang, ternyata pas kita ada bulu nih, bulu anjing tadi, artinya ini juga harus pokoknya najis ada najisnya. Kalau nggak ada najisnya nggak ada masalah. Berarti saudara-saudara kita yang notabene-nya memelihara anjing misalnya di rumahnya, Ustaz, mesti bermandi dengan tanah itu, Ustaz. Ya kalau memang seluruh sekujur badannya bersentuhan, ya sekujur badannya. Tapi kan orang-orang yang biasa bersentuhan dengan anjing itu tidak memakai atau tidak bermadzhab Asy-Syafi'iyah dalam hal ini gitu. Ya kita kan harus berhusnuzon ya. Bukti bahwa mereka mau berinteraksi dengan anjing itu kan menjadi dalil bagi kita bahwa mereka itu tidak mengikuti Syafi'i dalam hal ini. Mengikuti pendapat Ahnaf misalnya, mengikuti pendapat Al-Malikiyah yang mengeneralkan bahwa seluruh hewan yang penting hidup suci, kan begitu. Baik, jemaah sekalian, kita beralih ke pertanyaan apakah ada yang masuk di YouTube. Saya cek dulu. Di YouTube ini ya tidak ada pertanyaan sebenarnya di YouTube, hanya sekedar mengabsen. Ada Adi, ada Danita dari Kabupaten Bandung hadir, Malaysia hadir dari Muhammad Azri Zainuddin, insyaallah dari Malaysia. Kemudian di Facebook juga tidak ada pertanyaan. Ya, baik. Di Zoom, saya kembali ke Zoom, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Pak Agus Samuan. Ustadz, anjingnya umum ya? Kalau anjing pemburu apakah najis juga? Iya, semua jenis anjing najis. Orang berburu kan biasanya nggak pakai tangan kosong, pakai sarung tangan biasa. Dan apa yang diburu oleh anjing itu, yang gigitannya itu dibuang. Jadi aturannya berburu dalam syariat Islam, khususnya mazhab Syafi'i, kalau dia berburu dengan anjing, hasil buruan, hasil tangkapan anjing itu sebahagian yang bekas gigitan itu, katakanlah dia gigitnya di daerah leher sini ya. Ini sepertiga leher tuh digigit, maka sepertiga leher tuh dibuang plus sekitarnya, sekeliling yang tadi digigit. Jadi bekas gigitan sekaligus sekitar bekas gigitan. Nah itu juga dibuang. Yang selainnya suci gitu. Dibuang atau diberikan ke anjingnya mungkin? Ya bisa jadi. Nah, itu sangat ini sekali ya. Berperi kehewanan. Dia peduli sama anjingnya gitu. Iya. Baik. Terjawabnya pertanyaan barusan merupakan penanda bahwa kita telah berada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Baik, seperti biasa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya selaku host untuk menyampaikan beberapa informasi
Yang pertama terkait Sekolah Fikih Live yang akan hadir di hari Senin mendatang, tanggal 16 November tahun 2020. Itu ada 2 kali pertemuan di subuh dan malam hari. Di subuh hari ada Ustadz kita, dosen kita, Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, membahas tentang tarikh tasyri' dengan judul Fikih dan Tajdid, Fikih dan Pembaharuan, Fikih dan Taklid, Fikih dan Taklid. Kemudian di malam harinya ada dosen kita, Ustadz Muhammad Akil Haidar LC, membahas tentang syarat-syarat sholat menutup aurat, terkhusus pada pembahasan menutup aurat. Ya, itu tadi tentang info jadwal Sekolah Fikih Live. Selanjutnya kami selaku panitia mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak kepada seluruh jamaah Sekolah Fikih Live atau jamaah Rumah Fikih pada umumnya yang telah mendonasikan, menginfakkan hartanya di rekening-rekening yang tertera di flyer dan tertera di website resmi milik Rumah Fikih Indonesia. Semoga apa yang antum sekalian donasikan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan nanti kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di penghujung acara kita. Saya Lukman Safri, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.